Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 11 MIPA 5 yang akan mempresentasikan tentang perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kami. Halizah Afidatur Rahmawati absen 11, Ibrahim Ghani Zafran absen 12, Isma Dian Artika absen 16, Hoirul Aulia Rahma Puspitasari absen 18, Tazkiyah Zahra Amelia absen 32, Vicky Dias Ramadan absen 36, dan yang terakhir adalah Zahra Liba Albani absen 38. Sebelumnya, mari kita pahami dulu apa itu pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang akan dijelaskan sebagai berikut. Definisi pembangunan ekonomi menurut Riyadi dan Dedi Supriyadi Bratakusuma tahun 2005, pembangunan ekonomi ialah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Menurut Sadono Sukirno mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Ekonomi. Menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang yang sumbernya dari proses intern perekonomian itu sendiri. Sedangkan definisi pertumbuhan ekonomi menurut Sadono Sukirno, pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun. Contoh-contoh umum pembangunan ekonomi yang pertama yaitu 1. Pembangunan infrastruktur dan teknologi oleh pemerintah demi kesejahteraan bersama. Pembangunan infrastruktur sendiri merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya infrastruktur yang baik berakibat baik pula terhadap perkembangan ekonomi, sehingga terciptanya lapangan kerja baru serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pendapatan per kapita semakin meningkat. Yang kedua yaitu pemberian bantuan sosial atau bansos. Seperti salah satu ciri pembangunan ekonomi yakni menyejahterakan masyarakat, adanya bantuan sosial akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga daripada itu bantuan sosial merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Yang ketiga adalah penciptaan lapangan kerja oleh campur tangan pemerintah. Peningkatan dan penurunan dari jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor perekonomian akan mempengaruhi pembangunan ekonomi, sebab ketiadaan pekerjaan bagi seseorang akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang bertentangan dengan ciri pembangunan ekonomi. Penciptaan lapangan kerja akan membangkitkan ekonomi suatu kelompok dengan memiliki hasil tetap akan menjamin kehidupan mereka. Untuk contoh-contoh umum pertumbuhan ekonomi, yang pertama yaitu meningkatnya industri manufaktur di Indonesia tahun 2015, bahkan termasuk sebagai 10 industri besar manufaktur di dunia. Sektor industri manufaktur sangat penting bagi perekonomian. Peranan sektor industri manufaktur salah satunya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto yaitu PDB. Jika kenaikan PDB sukses mencapai target, maka GNP akan ikut terpengaruh naik dan memenuhi ciri pertumbuhan ekonomi. Untuk yang kedua, meningkatnya jangkauan pasar industri Indonesia, contohnya yaitu mendunianya merek mie instan Indomie. Pasar industri yang meningkat dapat memberikan kesempatan kerja yang luas dan nilai tambah yang besar, sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir adalah meningkatnya produksi jagung di Indonesia pada tahun 2017 yang berhasil menekan angka impor. Peningkatan produksi jagung mengakibatkan Indonesia memiliki peluang ekspor. Hasil produksi WNI yang tinggi akan menaikkan tingkat GNP, di mana kenaikan angka GNP tersebut adalah fokus daripada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang akan dijelaskan dalam beberapa poin sebagai berikut. GNP merupakan hasil produksi yang didapatkan melalui WNI di dalam negeri dan WNI di luar negeri. Sedangkan diketahui bahwa pendapatan per kapita dihitung dengan cara membagi GNP dengan jumlah penduduk. Diperhatikannya persentase jumlah penduduk menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan per kapita sebagai indeks pengukuran tingkat kesejahteraan suatu masyarakat negara. Berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan jumlah penduduk dalam pencapaiannya. Pertumbuhan ekonomi hanya akan fokus kepada angka-angka GNP yang diperoleh, baik itu peningkatan atau penurunan pada setiap tahunnya.
Untuk memudahkan memahami poin perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dapat kita lihat grafik GNP Indonesia pada rentang tahun 2010 hingga tahun 2018. Pada grafik di atas, tahun 2010, GNP Indonesia sejumlah 28 miliar, 2011 31 miliar, 2012 34 miliar, 2013 37 miliar, 2014 40 miliar, 2015 43 miliar, 2016 45 miliar, 2017 50 miliar, 2018 54 miliar. Dalam pertumbuhan ekonomi, kita hanya akan fokus terhadap nilai-nilai GNP, baik itu peningkatan GNP ataupun penurunan GNP. Contoh saja, kita lihat perbandingan nilai GNP rentang tahun 2013 dan 2014, yakni pada 2013 jumlah GNP Indonesia sebesar 37 miliar, dan pada tahun 2014 jumlah GNP sebesar 40 miliar. Di antara tahun tersebut, terdapat selisih peningkatan GNP sebesar 3 miliar. Nilai-nilai GNP serta nilai peningkatan tersebutlah yang akan menjadi fokus dalam pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, dalam pembangunan ekonomi, aspek lain yang perlu diperhatikan selain nilai GNP, yaitu di mana nilai GNP akan dibagi dengan jumlah penduduk untuk menghitung nilai per kapita. Pendapatan per kapita inilah yang menjadi indeks kesejahteraan suatu masyarakat, dan kesejahteraan bersama inilah yang harus diperhatikan untuk menjadi dasar pembeda antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah poin nomor 2. Pada pembangunan ekonomi, kenaikan GNP yang disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Sedangkan pada pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak disertai adanya perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Menurut teori Adam Smith yang dikutip dari artikel materi belajar, pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Hal ini sejalan dengan poin nomor 2 pada pembangunan ekonomi. Artinya, terdapat pemerataan distribusi pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan-pembangunan dengan menggunakan teknologi terbaru yang sudah canggih. Di Indonesia sendiri, contohnya, ada kereta bawah tanah atau MRT yang merupakan bentuk teknologi terkini yang beroperasi di Indonesia dan dinikmati oleh masyarakat di Indonesia. Sehingga dengan adanya pembangunan fasilitas dengan menggunakan teknologi yang canggih dapat menyebabkan timbulnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tingkat konsumsi masyarakat yang meningkat. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi pada negara tersebut. Menurut teori Profesor Simon Kuznets yang dikutip dari artikel diadona.id, pengertian pertumbuhan ekonomi adalah adanya kenaikan ekonomi pada suatu negara dalam waktu jarak panjang. Kenaikan GNP yang tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek karena pertumbuhan ekonomi hanya berfokus pada kuantitas saja tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi hanya memperhatikan kenaikan GNP pada setiap tahunnya tanpa memperhatikan pendistribusiannya untuk pembangunan dengan menggunakan teknologi canggih yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam negara tersebut. Kenaikan GNP diperoleh dari total pendapatan WNI di dalam negeri dan WNI di luar negeri, tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena tidak adanya perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek yang dapat dinikmati oleh masyarakat seperti pembangunan ekonomi yang sudah saya sebutkan tadi. Pada poin ketiga ini, pembangunan ekonomi berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam struktur ekonomi di suatu negara dan juga pada pemerataan pendapatan. Pada pembangunan ekonomi, GNP berkaitan dengan pendapatan per kapita yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi pendapatan. Tujuan utama dari distribusi pendapatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat supaya mendapat kehidupan yang lebih layak dan setara antara satu sama lain, seperti digunakan untuk bansos, lalu dapat juga digunakan untuk bantuan biaya penyaluran listrik gratis di desa-desa terpencil. Bisa juga membuka lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan GNP dari suatu negara tanpa melihat apakah kenaikan tersebut bisa mensejahterakan masyarakat atau tidak. Pada pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak berkaitan dengan pendapatan per kapita, melainkan hanya memfokuskan pada angka kenaikan GNP, namun tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan.
Pembangunan ekonomi menekankan peningkatan kemakmuran. Pembangunan ekonomi ini mempertimbangkan pada pertambahan penduduk, pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi di suatu negara, dan juga pada pemerataan pendapatan. Pembangunan ekonomi didukung dengan penggunaan teknologi, penanaman modal, peningkatan keterampilan, penambahan pengetahuan, serta kemampuan organisasi. Peningkatan kemakmuran lebih menekan pada peningkatan infrastruktur. Sebagai contoh, misalnya tentang pembangunan tower listrik di daerah-daerah terpencil seperti pedalaman Papua, yang akan memudahkan masyarakat di daerah sekitar tersebut untuk mendapatkan arus listrik, sehingga kemakmuran masyarakat di daerah pedalaman Papua akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi menekankan peningkatan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Sebagai suatu usaha, pertumbuhan ekonomi merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Sebagai contohnya, masih berkaitan dengan contoh pembangunan ekonomi. Apabila di suatu negara tersebut terdapat tambahan infrastruktur secara otomatis, bagi para penggunanya akan dikenai biaya. Nah, biaya tersebut akan masuk ke dalam keuangan negara, sehingga ketika menghitung pendapatan per kapita akan mengalami peningkatan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.